Dalam arsitektur, kita tidak hanya mendesain bentuk, tetapi kita mendesain ruang yang akan dialami manusia. Halo, saya Vincent Westernen, NIM 250211020012. Saat ini saya akan mempresentasikan video dari mata kuliah Teknik Komunikasi dan Presentasi Arsitektur dengan dosen pengampu Ner Alvin Tinangon, STMT. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 4 maket perubahan bentuk yang dibuat berdasarkan hasil eksplorasi dalam mata kuliah Dasar Desain Arsitektur 2, dan hasil eksplorasi ini akan berguna untuk memahami bentuk, ruang, massa, dan transformasi bentuk dalam perancangan arsitektur. Masuk pada konsep maket yang pertama, balok. Pada eksplorasi ini, saya mengembangkan balok melalui penambahan beberapa volume baru, sehingga membentuk konfigurasi linear. 3 massa utama ditempatkan pada posisi yang berbeda dan dihubungkan oleh elemen penghubung. Susunan ini menciptakan hubungan ruang di antara massa-massa tersebut. Selain itu, terdapat pengulangan elemen vertikal yang berfungsi memperkuat ritme visual dan memberikan kesan struktur penyangga. Transformasi yang dilakukan didominasi oleh metode aditif, yaitu penambahan volume pada bentuk dasar. Nah, meskipun mengalami perkembangan bentuk, identitas balok sebagai bentuk asal masih dapat dikenali dengan jelas. Pada maket ini, saya mencoba mengeksplorasi bagaimana hubungan antar massa dapat menciptakan ruang-ruang transisi yang nantinya memperkaya komposisi secara keseluruhan. Selanjutnya maket kedua, prisma. Maket kedua menggunakan prisma segitiga sebagai bentuk dasar. Karakter utama prisma terlihat melalui bidang-bidang miring yang memberikan kesan gerak dan arah yang kuat. Dalam pengembangannya, beberapa elemen prisma ditarik keluar dan dikombinasikan dengan bidang tambahan sehingga menghasilkan komposisi yang lebih ekspresif. Pertemuan antara bidang miring dan bidang horizontal menciptakan ruang-ruang yang bersifat terbuka sekaligus memberikan variasi orientasi visual. Dibandingkan dengan maket balok yang cenderung stabil, maket prisma ini menghadirkan kesan yang lebih dinamis dan aktif. Melalui eksplorasi ini, saya ingin menunjukkan bagaimana perubahan sederhana pada bentuk dasar dapat menghasilkan pengalaman spasial yang berbeda. Dan maket yang ketiga, bola. Maket ketiga berasal dari bentuk dasar bola. Berbeda dengan bentuk bola yang umumnya masif dan tertutup, pada eksplorasi ini sebagian besar volume bola dikurangi, sehingga menghasilkan bentuk yang lebih terbuka. Proses subtraktif menciptakan ruang kosong di bagian tengah yang menjadi fokus utama komposisi. Elemen radial yang tersisa tetap mempertahankan karakter geometris bola, sekaligus menghadirkan transparansi visual. Pada maket ini, ruang kosong atau void justru jadi elemen yang paling dominan. Konsep tersebut sejalan dengan pemahaman bahwa dalam arsitektur, ruang yang tidak terlihat seringkali menjadi bagian yang paling bermakna. Oleh karena itu, eksplorasi ini menunjukkan bahwa pengurangan massa tidak selalu mengurangi kualitas bentuk, tapi justru dapat memperkuat pengalaman ruang yang dihasilkan. Terakhir, gabungan prisma dan balok. Maket keempat ini merupakan hasil penggabungan antara bentuk balok dan prisma segitiga. Nah, eksplorasi ini menggunakan pendekatan aditif dengan menyusun beberapa volume yang saling berinteraksi. Massa balok berfungsi sebagai elemen utama yang memberikan stabilitas visual. Nah, sedangkan prisma menghadirkan arah dan dinamika ke dalam komposisi. Interaksi kedua bentuk tersebut menghasilkan ruang-ruang di antara massa yang menjadi area transisi dan titik fokus visual. Keberadaan elemen vertikal serta bidang miring menciptakan variasi enclosure yang membuat hubungan solid dan void lebih terasa.
Menurut saya, maket ini adalah yang paling lengkap karena dari seluruh eksplorasi yang dilakukan, maket ini menunjukkan hubungan bentuk dan ruang yang paling kompleks karena tidak hanya melibatkan transformasi satu bentuk dasar, tetapi juga interaksi antara dua karakter geometris yang berbeda. Dari keempat maket yang telah dipresentasikan, dapat disimpulkan bahwa bentuk dasar dapat dikembangkan melalui berbagai proses transformasi, seperti penambahan maupun pengurangan massa. Melalui eksplorasi tersebut, saya dapat memahami bagaimana massa membentuk ruang, bagaimana ruang memberi makna pada bentuk, serta bagaimana prinsip-prinsip dasar arsitektur diterapkan sejak tahap awal perancangan. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi kebunnya luas